Well guys, Esa ketemu lagi di sini dan kali ini saya ada tamu, tapi justru nanti tamunya yang akan nanya-nanya di channel ini. Malah yang akan wawancara ceritanya ya. Untuk kebutuhan dia. But it's okay, ya Yes. apapun daripada kita hanya ngobrol-ngobrol omong kosong bro, mendingan kita jadiin konten aja. Iya, benar Siapa tahu sekali. bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Pastinya, dan mungkin buat teman-teman yang mahasiswa di bawah angkatan saya, Betul. ya mungkin kan jadi kayak gini tuh nanti kira-kira kalau skripsi dan harus Ya. wawancara responden penelitian. Oke, bro. Ya itulah kebutuhan saya ya. Bener Kalau banget. begitu langsung saja Langsung. guys, kita bakal ngobrol-ngobrol ya, langsung wawancara terkait penelitian saya, yaitu tentang penyiar dan MC yang ada di Kota Solo. Pas banget. Pas banget ya, sesuai backgroundnya udah tahu lah, nge-YouTube juga. Oke. Oke. Di sini tapi saya memposisikan diri seperti orang yang tidak kenal sama dia ya. Iya. Emang kita nggak kenal. Oh ya, nggak kenal. Sebelumnya nggak kenal. Nggak kenal. Sampai kita kenal jadi kenal. Bener Yes, ya. lanjut. Bener juga. Oke. Nah kalau gitu langsung aja, Mas Esa, Yes. boleh perkenalkan nama lengkapnya Mas? Nama lengkap saya ini kali pertama saya buka di sosial media ya, bahwa orang biasa akrab manggil saya adalah Esa Hebat. Esa Hebat. Itu branding yang saya memang Ciptakan saya, Ya. Esa Hebat. Esa. Hebat itu adalah doa dan harapan juga. Dan harapan supaya jadi hebat ya. Betul. Tapi emang udah hebat banget sih. Terima kasih. Siap. Amin. Benar, Esa. Tapi kenapa kalau di akun sosial medianya double S? Sebenarnya itu sederhana banget. Dulu aku pernah bikin akun yang S-nya 1, tapi kayaknya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kayaknya udah ada yang pakai nih nama Esa. Oke. Orang Esa Diesel aja pakai S-nya 1, Esa Diesel. Ya, ya. Terus Esa pompa air juga ada. Oke, ada pompa air ya. Banyak. Jadi ada Esa Diesel, Esa pompa air, sama Esa MC. Nah, begitu Esa kasih 2, Ya. baru masuk gitu deh. Baru masuk Iya, ya. Jadi itu lebih ke karena untuk kebutuhan Iya, ke teknis nama, aja sih, teknis nama saja aja. ya. Nah, Mas Esa kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Kalau sekarang sih umur saya kisaran antara kelihatan berapa sih? Kalau boleh jujur nih Mas, Iya. kelihatan 30. 30 ya? Iya, kalau Oke, jujur. tambah 10. Tambah 10. Yes. Jujur gak itu? Oh, jujur ini. Ini nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke. Ini spesial karena kamu yang nanya jujur. Siap. Berarti Mas Esa sekarang berusia 40. Life began ya? at 40. Oke, life begins at 40. Nah, kalau boleh tahu profesi dan kesibukan saat ini, Mas? Kalau saat ini saya masih tetap di dunia entertain ya, dan per corona kali ini kesibukannya udah saya lebih ke digital markom aja. Digital Markom di salah satu stasiun radio. Konten kreator. Konten kreator, Yes, dan juga entertainer lah. entertainer sejati. Siap. Nah, sekarang karena penelitian saya terkait profesi Mas Esa Yes. sebagai MC dan dulu juga pernah siaran di radio ya sebagai penyiar. Betul. Nah, sekarang saya mulai menanyakan ke topik nih, Mas. Boleh, boleh. Nah, Mas Esa boleh kasih tahu dong kapan mulai menjalani profesi sebagai penyiar dan MC? Aku terjun di dunia penyiaran itu sejak 2002-2003, bro. 2002 2003. 2002-2003. Berarti sudah 18 tahun. Yes, benar. 18 Siap. tahun. 18 tahun. Itu awalnya penyiar dulu apa MC dulu? Penyiar dulu. Penyiar dulu. Penyiar, tapi sebelum penyiar aku ngeband sih. Oke, sebelum Anak penyiar band ngeband. ceritanya, Anak bro. band kampus. Dan vokalis, bro. Vokalis siap. Wah, udah kayak Bang Boril. Ayo, habis itu terus kemudian jadi penyiar di salah satu radio di Kota Solo juga. Pertama, kemudian sekitar 4 tahun kemudian di hijack sama radio lain. Ya. Di sana sekitar 5 sampai 7 tahun. Terus kemudian aku resign karena kerja di satu instansi. Formal banget dan Ya. itu beda banget. Ngantor nih. Ngantor ceritanya. Jauh bro. dari dunia entertain ya. No, jauh banget. Oke. Tetapi itu sebenarnya masih ada hubungannya karena kenapa? Aku di bagian markomnya juga kerjanya. Oke, tetap istilahnya yang public speaking Ada kepake. komunikasinya kepake. Ya. Nah, Mas Esa boleh diceritain dong awal mula penyiar 2002. Nah, tapi tadi kan katanya siaran dulu, Betul. baru jadi MC. Betul. Masih inget nggak momen pertama kali MC? Masih banget. Jadi waktu pertama kali MC itu aku hanya setiap kali opening selalu bilang say thank you untuk semua sponsor-sponsornya terus. Wawancara ini terima kasih untuk sponsor. Jadi materi itu doang. Iya, itu doang. Itu festival band di kampusku Unisri. Oke. Ya, itu jadi dan begitu udah selesai dan gugupnya luar biasa banget. Itu pun gara-garanya ada IO-nya itu pernah lihat aku komunikasi gitu kan di anak band itu kan pasti antara satu lagu dan lagu lainnya kan pasti ada ngomong komunikasi. dulu nih Ya, karena aku jadi sering oke buat kamu yang pernah patah hati mungkin lagu ini bisa menjadi bagian dari cerita perjalanan cinta kamu gitu loh. Dari kayak gitu akhirnya nyambung lagu berikutnya apa. Nah itu teman saya yang IO itu
kamu berarti bisa pintar ngomong, bisa ngerangkai kata-kata, lu Ah. jadi MC aja. Oke. Dicobalah aku jadi MC, dan MC pertama kali aku dibayar nasi bungkus waktu itu. Ya, Dan ucapan biasa terima lah. kasih. Oh, saya juga sama 1M. Makasih. Oke, jadi awal mula Malang Ya. MC ketika dilihat oleh teman yang IO Ya. sebagai vokalis, kayaknya bisa merangkai kata-kata. Betul. Tapi itu juga udah jadi penyiar dong. Oh, belum. Belum malah. Belum malahan. Oh, belum malahan. Habis dari situ kemudian aku lulus kuliah, kemudian aku mau udah pindah ke Jakarta sebenarnya. Begitu pindah ke Jakarta nggak dapat kerjaan kan? Ada lowongan di radio nih, mau nggak? Ya udah deh, aku coba aja masuk. Nggak taunya di interview dan sebagainya bla bla bla, masuk aku jadi penyiar radio. Oke, akhirnya ya karena siaran juga job MC makin lancar dong. Ya. Waktu itu bener, jadi karena siaran orang akan jadi tahu kan. Ini salah satu keuntungan jadi penyiar radio sebenarnya. Gitu. Jadi kamu akan punya nama dan orang tahu, oh berarti penyiar radio itu bisa MC kebanyakan. Ya, gitu. Dan ya. aku ambil kesempatan itu, jadilah sampai seperti sekarang ini gitu aja. Siap. Nah, apakah profesi Mas Esa sebagai penyiar dan MC adalah profesi yang memang Anda inginkan di awal? No, Now, gue pengen jadi artis dong. artis. Ya, dong. Tapi Kan artis anak spesifiknya apa? Lebih ke ya udah Anak band tadi kebetulan tuh. mau ngeband aja nih Oke. gitu awalnya. Tapi kan sekarang dengan jadi penyiar dan MC juga hitungannya udah artis di kota Ya, Solo. Aku baru sadar ternyata kata artis itu kan, art itu kan seni ya. Iya. Terus adalah orang atau pelaku seni ternyata. Oke. Oh berarti emang gue dari awal udah jadi pelaku seni, udah jadi artis. Udah jadi artis. Berarti cita-cita terwujud ya. Terwujud, Cuman walaupun kalau spesifiknya ekspektasinya pengennya yang nasional atau internasional. Tapi ini lokal aja, dan itu udah disyukurin bro. Lokal aja udah istilahnya lokal heroes lah. Yes. Apa bahasa Apa sih kerennya kita penguasa cari? iya. Ya. Oke. Nah, profesi MC dan penyiar radio itu Ya. dua profesi yang sebenarnya berbeda, namun seolah menjadi satu kesatuan. Betul. Nah, tadi kan Mas Esa udah jelasin nih kenapa seorang penyiar radio sering double job sebagai MC karena Yes. dianggap pinter ngomong. Betul. Nah, tapi boleh dijelaskan dong Mas perbedaan dari siaran sama MC? Gini, kalau siaran itu kan cenderung kita ngomong sendiri ya, nggak ada yang ngeliatin. Ya. Dalam arti suara kita didengerin dan itu satu arah doang gitu. Artinya kamu nggak akan dapat feedback kecuali kalau kamu buka line, buka nih SMS, WA atau apapun itu, kolom komentar dan sebagainya. Cuman nggak ada interaksi secara langsung kecuali telepon ya. Itu pun karena kita yang ngarahin kan. Ya. Kalau MC beda, MC kita dihadapkan suatu suasana yang live. Live. Ketika kamu salah, orang ngelihat kita bukan hanya mendengarkan tapi juga ngelihat. Mereka pakai dua panca indera. Oke. Mata dan telinga. Mata dan teman-teman telinga. sekalian. Jadi kamu butuh effort yang lebih tinggi kalau MC. Karena MC itu master of ceremony, bro. Lebih Ya. berat daripada penyiar sebenarnya. Oke. Ada predikat master tuh berarti lu harus benar-benar yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya, kamu handle semua orang, bagaimana acara lu jadi hidup, acara lu jadi mati, acara lu biasa-biasa aja, itu kan tergantung MC-nya. Oke, jadi Bedanya itu perbedaan banget. yang sangat mendasar dan aku rasa udah sangat menjawab. Iyalah, Betul. dari MC kondang udah berpuluh-puluh tahun. Kesannya gue udah tua banget. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan mengenai sosial media, dalam hal ini Instagram. Oh, iya. Karena penelitian ini juga melihat Mas Esa menampilkan diri di Instagram dan sering pamer intinya profesi dia sebagai MC, dulu siaran dan sekarang juga digital markom. Betul. Oke, ngomongin tentang Instagram nih, Mas Esa, sejak kapan mulai pakai Instagram? Aku pakai Instagram termasuk terlambat. Dari teman-temanku udah pakai Instagram, apaan sih? Waktu itu aku masih asik dengan Facebook. Wow. Masih jadi forum jual beli gitu ya. Waktu itu belum, bro. Belum jual beli itu belum begitu marak gitu loh. Belum juga jadi sarang hoax ya. Belum jadi sarang hoax. Kan. Kemudian temanku, Instagram apaan sih? Wah, lu anak entertain kenapa nggak pakai Instagram? Teman aku tuh followernya waktu itu udah sekitar 500-an atau berapa gitu. Oh, caranya gitu. Begitu aku tahu pakai Instagram, loh, aku udah nyalip dia, followerku nyalip dia. Kamu kok baru udah 1000-an nih waktu itu. Ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Terus dan itu benar-benar yang asal posting aja waktu itu, belum tahu cara gimana. Nah, jadi kalau dibilang kapan pakai Instagram, aku kayaknya 2 tahun atau setahun setelah Instagram terbit. Benar, kapan itu? Spesifik tahunnya? Gue lupa, cuman kayaknya sekitar 2010. 2000 Kayaknya mungkin ya? 2000 Nggak mungkin ya, 2010 ya? 2000 enggak nah ini juga ya, saya peneliti tapi nggak tahu kapan Instagram. Pokoknya waktu itu masih kerja di ini kok, di bank kok. Masih kerja di bank. 2015? Mungkin 14? Iya. Iya, kayaknya segitu. Oke, 2014 2015-an. mungkin spesifiknya gini, aku nanyanya berubah ya. Mas Esa apakah pernah menghapus postingan?
Pernah dong. Pernah. Bener. Nah, tapi postingan pertamanya dihapus nggak? Enggak, justru itu kenang-kenangan. Jadi nanti masih ingat itu adalah ikan bakar gue posting. ikan bakar. Jadi nanti untuk spesifiknya Dicek. bisa dicek ya, bisa Esa hebat. di-scrolling. Ntar gue kasih di sini ya. Tanggalnya Hebat. juga kelihatan nggak cuma tahunnya. Kelihatan. Iya, oke. Ini sudah cukup menjawab. Yoi. Nah, terus setelah tadi menggunakan Instagram Yes. ya, terus menyadari bahwa wah Instagram ini ternyata juga apa ya ajaib lah sebagai iya, media iya. sosial. Tapi apa sih fungsi akun Instagram menurut Mas Esa? Toko kita. Toko. Ya, itu adalah papan nama kita, tempat di mana kamu menjual diri kamu dalam tanda kutip ya. Ya. Menjual diri kamu di sana dan banyak banget manfaatnya. Banyak banget manfaatnya. Gara-gara Instagram juga Esa bisa jadi MC-nya makin laku juga, Ya. Mendukung profesi juga. Kemudian setiap kali orang tanya, "Mas, MC gimana?" Lihat Instagram saya. Oke, jadi Kayak kayak soal portofolio juga. portofolio juga ya. Betul. Oke. Nah, dalam sehari ini kira-kira berapa jam Mas Esa mengakses Instagram? Kalau aku kepo-kepoin, ngecek-ngecek insight gitu tuh sebenarnya kalau ngecek insight sih aku paling nggak sehari 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Dan aku berusaha minimal sehari itu aku harus ngepost something gitu loh. Oke. Tapi sekarang lebih jarang, dalam arti nggak serumit dulu. Karena kenapa? Kalau dulu kan aku nggak mikir nih, penting asal post. Tapi begitu Ya. makin tahu kita Instagram tuh gimana, caranya, polanya seperti apa. Ada algoritmanya. Ya. Jadi mikir-mikir, yang kita post ini penting nggak sih kayak gitu? Ya, bisa dapat engage dalam hal ini likes komen Iya. yang gede nggak sih? Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus berarti ini Mas, faktor apa aja sih yang mempengaruhi Mas Esa untuk posting terkait dirimu? Nggak cuma soal sebagai MC dan penyiar ya. Mungkin aktivitas kamu, perasaan, pemikiran dan sebagainya di Instagram. Lebih ke gini, yang mempengaruhi ya. Ya. Yang mempengaruhi adalah aku berharapnya gini. Setiap kali aku posting Instagram, apa yang buat aku posting Instagram itu adalah kalau ada hal yang menarik yang perlu kayaknya ini pantas untuk di-share nih. Oke. Ketika aku share ini kira-kira orang tuh memberi dampak apa nih untuk orang-orang? Kayaknya positif. Berarti nih. lebih ke pemikiran ya. Pemikiran kayaknya aja. kalau aku posting ini berarti ini kira-kira rame nih, positif gitu. Sebenarnya nggak terlalu mempedulikan rame enggaknya sih bro. Oke. Aku lebih kayak gini. Yang aku posting ini kira-kira memberi dampak nggak? Misalkan, aku posting hanya foto doang nih. Ya. Foto kayak postingan bukan terakhir, beberapa hari yang lalu aku posting, aku cuma foto di depan penjara nih. Nah itu dari situ tuh orang minimal tahu, oh ini lokasinya di sini nih. Oke. Minimal itu. Jadi informasi. Oke. Informasi, atau berharapnya adalah orang punya kenangan di tempat itu, biar mereka flashback lagi. Terus komen. Kok Dalam hal komen ini boleh. interaksi. Ya. Ada interaksi atau apapun itu, dan jangan lupa caption penting juga. Benar sekali. Wah, ini udah digital markom juga nih ya, pakar sosmed. Baru belajar bro. Iya. Nah, kalau ngomongin soal postingan, sesering apa sih Mas Esa posting yang terkait profesi sebagai MC dan penyiar? Kalau dulu hampir tiap hari aku posting aktivitasku di MC. Dulu hampir tiap hari. Bahkan aku selalu bikin video-video pendek gitu. Ya. Misalkan aku mau MC di tempat A, bahkan dari prepare aku masuk gedung Ya. MC, kemudian sampai terakhir aku selalu bikin film pendeknya. Oke. Gitu. Sebelum corona menyerang ya, sebelum negara api menyerang. Tapi karena sekarang kan memang aktivitas MC kan otomatis total berhenti ya bro ya. Iya. Sekarang aku posting sesuatu yang kira-kira aktivitas yang aku lakuin sekaligus memberi dampak positif untuk banyak orang. Oke. Kalau dibilang sering, setiap kali aku do something, aku selalu share kepada dunia. Oke. Tapi bukan yang private ya. Bukan yang private, tapi ya. ranah yang profesi. Yang profesi juga. Berarti selain postingan terkait profesi sebagai MC dan penyiar, Ya. hal yang biasanya Mas Esa bagikan di Instagram itu adalah kayak tadi aktivitas. Iya. Terus misalkan sesuatu yang menurut Mas Esa ini bisa menginformasikan. Betul. Gitu. Tapi spesifiknya apa Mas? Mungkin liburan atau apa gitu? Enggak sih, aku jarang. Kerjaan. Karena pekerjaan kan liburan, bro. Liburan yang dibayar, bro. Contoh nih misalkan. Siap. Enaknya kan gitu. Jadi misalnya dari job MC keluar kota kemana, aku bukan pamer sebenarnya, lebih ke ria ya. Jadi, no. Iya. Artinya itu memberi ada harapannya adalah nih, kalau lu benar-benar serius di dunia kamu pamerin di Instagram, bukan dipamerin, di posting di Instagram. Kemudian orang lain lihat, ih ampun aku pengen dong kayak gitu. Harapanku seperti itu. Oke. Pengen tapi yang positif ya. Pengen yang positif ya, bukan pengen yang lain. No. Nah, pengen. Oke, jadi mungkin lebih tepatnya kalau Haidir simpulkan hal apa aja selain profesi adalah mungkin aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Oke. Nah, tujuan atau motif Mas Esa ketika posting dan memperlihatkan dirimu sebagai seorang penyiar dan MC itu apa?
Eksistensi yang pasti. Eksistensi. Karena di dunia entertainment kita butuh eksistensi. Artinya setiap kali lu makin sering dilihat orang, Ya. oh ini masih aktif, ini masih aktif. Orang akan memberikan penilaian yang berbeda. Oh dia masih aktif kok, kayak gitu. Masih aktif Iya, ya. eksistensi itu tadi, bro. Eksistensi. Termasuk fungsi dari melakukan posting terkait diri sendiri, nggak hanya profesi, Ya. itu juga eksistensi. Oh ya, itu namanya personal branding. Personal Kita personal branding, ya. branding. Dan itu Siap. butuh bahwa ini apapun itu, sesuatu ini itu tadi itu Ya. ini masih ada terus nih dia, masih aktif kok dia kok, kan kayak gitu. Oke. Ya. Nah, kalau ngomongin soal posting kan kita namanya sosial media pasti ada orang lain. Yes. Reaksi apa yang kamu dapatkan dari orang lain, dalam hal ini followers atau mungkin audiens ya, terkait postingan MC atau penyiar? Kalau- Sering, jarang atau biasa aja? Minimal hampir apa yang karena aku bukan selebgram itu ya, Bro. Jadi minimal 3 atau 5 atau 10 itu pada komentar, waduh apa yang standar sih sebenarnya sih. Standar ya. Gimana sih itu, nanyain. Oh itu Oke. acara apa? Ya, Tapi gitu. kalau Haidir simpulkan berarti termasuk sering mendapatkan reaksi. Kalau Walau reaksi, cuma ya. karena saya nggak melihat kuantitasnya ya, Betul. tapi selalu ada. Selalu ada. Selalu ada, Yes. siap. Nah, pernah nggak sih Mas kepikiran saat posting terkait MC dan penyiar, penegasan ini loh aku? Enggak sih. Enggak. Ini loh aku dalam arti gimana tuh? Ini loh aku MC dan penyiar gitu. Oh, otomatis gini. Ah. Itu tanpa diomongin pun ketika aku posting bahwa misalkan aku pas nge-MC apa nih, Ya. gitu aku mesti guys, sekarang Esa ada di posisi ini dan nanti Esa akan mencoba nanti Esa akan menjadi host di acara ini. Itu tak jelasin lagi ke situ biar orang tahu bahwa aku ke situ tuh bukan sebagai tamu gitu. Oke. Ya. Ya sebagai master of ceremony tadi ya. Nah, sekarang Mas, menurutmu dengan status profesi sebagai MC dan penyiar, Ya. berpengaruhkah terhadap konten yang kamu update di Instagram? Oh, jelas. Dalam artian, jadi kayak selalu mengutamakan yang nge-MC nih. Oh, jelas. Jelas ya. Kalau kamu lihat nanti di Instagram gitu rata-rata adalah aku nggak pernah menceritakan personal tentang aku di sana. Bener-bener Instagramku aku pakai untuk bisnis. Dalam arti bisnis tuh what I do Ya. every day. Oke. I make money from there. Oke. Gitu. Jadi aktivitasku yang pekerjaanku yang Esa hebat gitu loh. Bukan Eko Saputra tadi bukan. Different thing gitu loh. Oke. Ya, aku tidak membagi pribadiku kepada dunia, tetapi aku Benar. membagi profesiku kepada dunia. Oke, Esa hebat. Yes, Esa hebat. Nah, ngomongin reaksi lagi nih Mas. Ya. Tadi kan katanya selalu mendapatkan reaksi walau katakan ya cuma 1, 2, 3. Minimal like lah. Minimal lah, pastinya ya. Ya. Nah, apakah kamu merasa dekat dengan orang lain ketika posting terkait dirimu di Instagram? Ya, otomatis dari situ kita tahu siapa nih di antara teman-teman kita yang pay attention sama kita. Oke. Yang berinteraksi dengan kita, mereka merespon atau mereka memberi feedback. Kalau gitu. story ya reply Betul. story, kalau feeds ya berarti komen betul, ya. betul. Jadi Oke. itu kelihatan. Oke. Andra bawa kuncinya ya? Enggak bawa, Bro. Oke. Terus Nah, ini langsung aku juga jadi kepo nih, Mas Bro. Apakah setiap orang yang kenal atau tahu sosok Eko Saputro lah ya, Yes, nggak oke. usah Esa ya, mengidentifikasi Anda sesuai sebagai profesi MC dan penyiar? gimana? Apakah orang yang kenal Anda mengidentifikasi Mas Esa ini sebagai seorang MC dan penyiar? Oh iya, Ya. otomatis. Oke. Otomatis dan memang karena itu hampir setiap saat, setiap apapun yang aku posting atau kelakuanku sehari-hari seperti ini, itu tanpa disadari ya otomatis, Bro. Otomatis. Nah, itu kan orang yang kenal. Betul. Eko Saputro pun mengidentifikasi Anda sebagai Akhirnya MC. begitu. Akhirnya begitu. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang nggak kamu kenal? Kalau nggak kenal sih, mereka nanti begitu ngobrol sama aku beberapa saat gitu. Iya. Paling 5-10 menit mereka akan pantes gitu. Oke, pantas. Iya. Berarti ujung-ujungnya juga mengidentifikasi Eko Saputro Iya. sebagai Esa, MC atau penyiar. Betul. Siap. Betul. Akhirnya gitu karena dari cara omongan kan pasti kita beda, Bro. Pasti. Iya. Iya ya, ketahuan banget sih. Ketahuan banget. Nah, dalam hidup ini kan ya biasa lah, like dislike Betul. adalah hal yang pasti ada. Begitupun terkait postingan di Instagram. Ya. Pernah nggak Mas Esa dapat reaksi negatif ketika pasti. posting? Ada lah, reaksi negatif ada. Misalkan kayak ya dibilang itu tadi ada beberapa yang bilang wes nggak usah dipamerin itu ntar. Oke. Khususnya pada Iri saat- bilang bos, gitu ya. Itu gini, itu terjadi ketika misalkan di awal-awal kena pandemi kemarin. Jadi di tengah pandemi ada job Ada job.
dan kayaknya menurut same person ini itu jangan deh, itu nanti tidak bikin iri yang lain gitu. Ya karena kan kondisi lagi sulit nih. Katanya begitu. Ya. Padahal niatku posting itu bukan hanya itu, bahwa pandemi ini bisa berakhir kok. Ini akan membaik gitu loh. Ini contohnya event udah mulai jalan nih. Iya. Tujuannya Ya. itu. Tapi kan perspektif orang kadang-kadang beda-beda. Benar. Gitu. Nah, itu salah satu contoh reaksi negatif. Yes. Nah, lalu bagaimana dirimu menyikapinya, Bro? Oh, kita santai aja. Artinya kalau kita dengerin semua reaksi negatif, kita tahu netizen kan omongannya kita tahu sendiri lah ya. Maha benar ya. Maha benar. Nggak usah terlalu di pay attention banget. Artinya lu tetap move on aja. Kalau menurut lu itu baik dan kamu tidak merugikan siapapun, why not? Why not ya. Just do it aja. Just do it. Oke, berarti santai ya. Santai aja. Santai. Nah, menurut Mas Esa nih, apakah postingan melalui Instagram efektif dalam menciptakan personal branding sebagai seorang penyiar dan MC? Banget, makanya aku apa yang berhubungan dengan sosial media tuh aku tekuni semua, dalam arti bukan hanya IG, makanya aku sekarang juga lagi fokus di podcast juga, YouTube juga iya. YouTube juga ya. Betul. Oke, memang Instagram intinya ya media sosial pamer. Iya. Kalau kita mengakui personal branding iya. Kalau kita melihatnya mungkin bahasa kita kalau pamer kan terlalu gimana gitu. Ya. Makanya kita bilangnya bahwa itu adalah toko personal kita. Branding Personal atau toko. branding kita. Ya. Oke. Nah, sekarang Haidir mau tanya soal setelan Mas Esa dalam langkah personal brandingnya. Oke. Jadi, apakah kamu merasa status sebagai penyiar radio dan MC adalah sesuatu keunggulan dan kemampuan yang kamu miliki? Jelas. Dan apakah itu menjadi sesuatu yang selalu kamu unggulkan di postingan Instagram? Ya. Di Instagram ya? Iya, paling sering memang itu. Paling sering itu ya. Itu juga sebagai bentuk karena merasa ini loh keunggulanku. Iya. Oke. Profesi itu, dan itu yang aku bisa. Itu yang aku kuasai. Nah, adakah kemampuan yang kamu merasa kamu unggul di dalamnya selain MC dan siaran? Terus kamu juga tampilkan di Instagram? Ada dong. Apa tuh? Ku ingat ketika ku ketuk hatimu as a singer. As a singer. Waduh, suaranya udah kayak siapa ya tadi ya? Kayak Nadi band. Bandku sendiri. Oke, ya. Pastinya Mas Esa ya di usia yang udah senior. Renta. Di usia puber kedua. Ya, benar. Pastinya udah telah memahami kemampuan serta karakter diri sendiri kan. Okay. Nah, lalu apakah itu mempengaruhi cara atau gaya dirimu, Bro, saat menampilkan diri di Instagram? Jelas. Misal kamu merasa aku tuh orangnya yang begejekan kayak gini. Apakah kamu menampilkan di Instagram juga begejekan seperti itu atau malah bertolak belakang? Enggak, justru gini, yang bikin branding Esa tuh menurut aku udah dapat itu, dalam arti ini menurut pendapatku ya. Itu karena aku di panggung, aku di sosial media, dan aku sebelum kita ketemu, sebelum kita bikin konten di real life. Aku kayak gitu, Bro. Oke. Gitu. Emang ya humble, super, suka bercanda. Kalau itu dia ngomong gitu, ya. Bener sih. Emang paling bisa ya. Seolah-olah dia nggak yang sombong gitu. Tapi dia ya. Tapi kan aneh kalau misalnya memuji diri sendiri. Oke. Nah, lalu cara penyampaian atau gaya yang kamu tampilkan di Instagram seperti apa? Aku lebih ke sosok yang fun, hangat, betul. Sosok fun, hangat. Bikin ini entertaining gitu. Entertaining gitu. Bikin ini enggak PO. Apa tuh? Pregnancy online. Kan hangat. Ada beberapa yang ini sih udah laporan DM gitu. Padahal cuma liatin doang, hamil dia. Oke. Yang hangat rahimnya katanya. Oke, berarti itu juga gaya tersebut menjadi bagian dari personal brandingmu di Instagram. Iya. Of course, right? Betul. Yes, oke. Nah, sekarang nih ngomongin personal branding, apakah Bro Esa ini punya tolak ukur tertentu dalam melihat seberapa efektif personal branding yang udah kamu lakukan? Kalau dibilang range taruh udah 1 sampai 10 gitu sih, aku mungkin baru 7 sih, 7 ke 8 lah. Nah, kenapa kamu bisa memberi angka segitu? Apa tolak ukurnya? Mungkin dari likesku banyak nih, followersku bisa swipe up nih. Bro, aku sih nggak terlalu, bukan nggak mengabaikan itu, enggak. Cuman memang it doesn't matter kamu yang like apa, karena kadang-kadang kebanyakan orang, khususnya orang Solo nih, mereka lihat, mereka respon, cuman mereka untuk nge-like aja itu hal yang berat gitu. Kayak berat gitu ya. Apa sih gitu. Jaringnya tuh kayak tinggi. Iya, benar. Tapi mereka
kepo gitu sebenarnya. Kepo, I Dan see. itu nggak terlalu penting buat aku. Yang penting adalah apa? Efek dari aku posting dan sebagainya itu seberapa sering nih endorsement yang masuk misalkan. Oke. Ya dong, kayak gitu. Dan terakhir beberapa postinganku juga aku udah jadi brand ambassador beberapa produk. Itu aku pikir udah cukup gitu. Berarti udah berhasil gitu. tolok ukur tertentu di sini kalau aku simpulkan Ya. dan spesifikkan adalah bagaimana ketika ada endorsement masuk. Oh iya, itu buat aku ukuran gitu loh. Karena Ukuran. mereka ya karena follower kan belum sebanyak itu. Tapi Ya. faktanya orang udah trust sama aku, ya sudah kenapa itu berarti udah efektif menurut aku gitu loh. Oke, nah sekarang pertanyaan yang menuju terakhir nih. Oke. Apakah karakter dirimu yang terbentuk melalui apa yang kamu tampilkan di Instagram sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Yes, because that's me. Aku di Oke. udara seperti itu, di sosial media seperti itu, di off air pun atau real life pun ya itulah aku. Ya itulah gitu. Esa Hebat atau Eko Saputro. Yes, that's me, dude. Oke, last but not least, kalau boleh sombong nih, Hmm. ya berhasil nggak personal brandingmu di Instagram? Menurut aku sejauh ini yes. Yes. Hmm. Walaupun kalau Belum 100%. istilahnya diangkakan tadi 7 ya dari 10 ke ya. 8 lah, 7 ke 8. 7 ke 8. Tapi berhasil berarti berhasil. Menurut aku berhasil. Berhasil. Kalau ukurnya apa? Minimal ketika kita bersosialisasi dengan orang, oh Esa, Mas Esa, itu berarti udah tahu aku kan gitu. Oke. Masuk akal ya. Iya, Tapi iya. memang siapa yang nggak tahu Esa ya? Wes. Banyak. Banyak banget, lebih banyak dari yang tahu. Iya. Oke, dan kalau begitu sudah cukup ya, pertanyaannya udah Yes. terangkum banyak, dan semoga teman-teman yang nonton ini Ya. juga mendapatkan informasi ya, gimana sih seorang pejuang skripsi interview respondennya, bagaimana juga mungkin pelajaran MC dan personal branding dari Esa Hebat. Oke. Ya, dan juga ngomongin berhasil, personal brandingnya Esa Hebat udah berhasil, doakan skripsinya Haidir juga berhasil. Amin bro, kita Amin. doain. Dan kau selalu sebut karena sekarang aku ada gerakan yang namanya lakukan kebaikan sekarang. Ya. Jadi apapun yang kau minta gini, oke. Kalau aku bisa kenapa enggak? Gitu. Oke. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang bilang Siapa? Oh, yang From di above. atas. Oke. Tapi kalau gitu aku boleh minta satu nggak, Mas? apa bro? Kalau Mas Esa ada job MC, ya fee-nya bagi 50%, tapi Jangan. saya nggak kerja. Bro, jangan kan yang fisik bro. Hati kau kasih ke kamu bisa. Sah aja nih. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Bro. Hedi. Yoi. Mudah-mudahan obrolan bermanfaat guys. Jangan lupa subscribe ya. Follow IG Esa kalau lu mau berkenan ya. Follow doang tapi gak nge-like sama aja. Ah, ya. Malah itu hal yang mudah yang bisa kamu Oh, ya, lakukan. Itu sekalian- salah satu bentuk kebaikan. Betul. Dan sekalian panjat juga follow IG-nya Haidir. Nih, di sini Ya, di sini nanti ya. Oke. Siap. Thank you. Yo.